Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir mentoring. Perkenalkan, nama saya Idris Effendi dengan nomor NIM 2001032014 dari kelas 1B D3 Teknik Listrik dari jurusan Teknik Elektro. Saya berasal dari grup 2 dengan nama mentor Bang Hamdi Marius. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 poin penting dari tugas akhir mentoring berjudul Ma'rifatul Rasul. Yaitu yang pertama, pengertian Ma'rifatul Rasul. Kedua, pentingnya iman kepada Rasul. 3, tugas para Rasul. 4, sifat-sifat Rasul. 5, jumlah Nabi dan Rasul. 6, keteladanan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pengertian Ma'rifatul Rasul. Rasul adalah seorang lelaki yang terpilih dan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan risalah kepada manusia. Definisi Rasul ini menggambarkan kepada kita bagaimana manusia sebagai Rasul yang terbaik di antara manusia lainnya. Sehingga apa yang dibawa, dibicarakan, dan dilakukan adalah sesuatu yang terpilih dan mulia dibandingkan dengan manusia lainnya. Rasul sebagai pembawa risalah yang Allah berikan kepadanya, dan Rasul juga sebagai contoh dan teladan bagi manusia. Manusia sangat membutuhkan adanya seorang Rasul, karena secara fitrah manusia selalu ingin tahu keberadaan Sang Pencipta, selalu ingin menginginkan untuk dapat mengabdi secara benar kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur. Untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimanapun cara melakukan pengabdian kepadanya, dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semuanya itu hanya bisa diperoleh melalui penjelasan atau petunjuk dari seorang Rasul. Maka, keberadaan seorang Rasul menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapa yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi? Tetapi tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Mengenal Rasul tidak saja dalam bentuk fisikal atau penampilannya, tetapi segala aspek syar'i berupa sunnah yang didedahkan Nabi kepada kita sama dengan tingkah lakunya, perkataan ataupun sikap. Pengenalan kepada Rasul dapat dilihat melalui sirah Nabi yang menggambarkan kehidupan Nabi, serta latar belakangnya seperti nasab. Kemudian, melalui sunnah dan dakwah Nabi pun dapat memberikan penjelasan siapa Nabi sebenarnya. Dengan mengenal Rasul, diharapkan kita dapat mencintai Rasul dan mengikutinya. Perkara ini sebagai cara bagaimana kita taat dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengenal Rasul tidak saja dari segi jasad, nasab, dan latar belakangnya, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Pengenalan Rasul juga pengenalan kepada Allah dan Islam. Memahami Rasul secara komprehensif adalah cara yang tepat dalam mengenal Islam yang juga komprehensif. Rasul dikenal sebagai pribadi teladan dan unggul,
dan lelaki terpilih di antara manusia yang sangat layak dijadikan model atau contoh bagi setiap muslim. Berarti, Nabi adalah ikutan bagi setiap tingkah laku, perkataan, dan sikap yang disunnahkannya. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi dalam Islam merupakan orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan hidup. Al-Quran menyebutkan beberapa orang sebagai Nabi. Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan Nabi sekaligus Rasul terakhir ialah Nabi Muhammad SAW. Percaya kepada para Nabi dan para Rasul merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Risalah adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah SWT berupa prinsip hidup, moral, ibadah, akidah, dan untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah seorang Nabi menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah SWT guna disampaikan kepada segenap umatnya. Perbedaan antara Nabi dan Rasul yang lainnya, yang pertama, jenjang kerasulan lebih tinggi daripada jenjang kenabian, karena tidak mungkin seorang itu menjadi Rasul kecuali setelah ia menjadi Nabi. 2. Rasul diutus kepada kaum yang kafir, sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang telah beriman. Allah SWT menyatakan bahwa yang didustakan oleh manusia adalah para Rasul, bukan para Nabi. 3. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Seluruh Rasul yang diutus, Allah selamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya. Adapun Nabi, ada di antara mereka yang berhasil dibunuh oleh kaumnya sendiri. Dua, pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim atau mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para rasul yang menyampaikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali ia beriman kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. 3. Tugas para Rasul. Rasul diutus oleh Allah SWT dengan mengemban tugas-tugas yang sangat mulia. Adapun tugas-tugas dari Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kedua, semua Rasul mempunyai sifat menyampaikan atau tabligh, yaitu menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah SWT. Adapun peraturan agama atau syariat yang dibawa oleh mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya saat itu. Ketiga, kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah SWT. Dengan demikian, mereka akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. 4. Sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul. Yang pertama adalah jujur. Hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan, dan sesungguhnya pula kebajikan itu akan mengantarkan ke surga. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta akan membawa kepada kejahatan yang akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka. Dan seseorang yang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sidik, yang artinya benar. Mustahil bagi Rasul untuk bersifat kizib, yang artinya bohong atau dusta. 3. Amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dan mustahil bagi Rasul untuk bersifat khianah, yang artinya berkhianat. 4. Tabligh,
artinya menyampaikan, dan mustahil bagi Rasul untuk bersifat kitman, yang artinya menyembunyikan. Kelima, fatonah, yang artinya cerdas, dan mustahil bagi Rasul untuk bersifat baladah, yang artinya bodoh. Yang keenam, dermawan. Tidaklah seorang hamba berada pada suatu pagi kecuali dua malaikat turun menemaninya. Satu malaikat berkata, "Ya Allah, berilah karuniamu sebagai ganti apa yang ia infakkan." Malaikat lainnya berkata, "Ya Allah, berilah ia kebinaan karena telah mempertahankan hartanya yang tidak dinafkahinya." Hadis riwayat Muftalak alaih. Dan yang ketujuh, sifat para Rasul itu sifat malu. Kelima, jumlah Nabi dan Rasul. Berdasarkan hadis yang sahih, jumlah Nabi adalah 124.000, sedangkan jumlah Rasul adalah 315 orang. Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan jumlah Rasul tersebut sahih li zatihi, tanpa penguat dari jalur lain. Sedangkan hadis yang menunjukkan jumlah Nabi adalah sahih li ghairihi. Masing-masing jalur memiliki kelemahan, namun jika dipadukan menjadi sahih. Hadis tentang jumlah Rasul, Adam adalah Nabi yang diajak bicara antara ia dengan Nuh terdapat 10 abad. Jumlah Rasul adalah 315 orang. Hadis riwayat Abu Ja'far Ar-Razaz dan selainnya disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahinah. Nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diimani oleh umat muslim ada 25 orang, yaitu mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nuh, dan sampai terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa identitas lainnya, namun tidak ada dasar atau petunjuk sehingga mereka dapat dikatakan sebagai Nabi. Begitu pula, sekalipun Al-Quran menyebutkan istilah Nabi-Nabi atau para Nabi, namun tidak disebutkan jelas identitas orang yang dimaksud. Di antara sejumlah Nabi dan Rasul, ada 5 orang yang dikenal sebagai Nabi yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan untuk menjalankan tugasnya. Kelimanya disebut sebagai Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Nama-nama Rasul Allah yang mendapatkan julukan Ulul Azmi, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, tiga Nabi Musa alaihissalam, empat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, keteladanan sifat Rasulullah dan kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Keteladanan sifat Rasulullah. Banyak sekali keteladanan yang ada pada diri Rasulullah yang dapat kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, iman dan takwanya yang kuat dalam kondisi apapun. Para Rasul tetap teguh dan tabah dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah. Akhlaknya yang mulia, terpuji, selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Sebagai seorang Muslim, sudah sepantasnya kita meneladani sifat-sifat Rasulullah, karena semua yang diajarkan Rasulullah mengandung kemaslahatan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Kewajiban kita kepada Rasulullah. Yang pertama, membenarkan apa yang disampaikannya. Apa yang beliau katakan bukanlah hawa nafsunya, melainkan wahyu Allah SWT. Maka, seorang muslim wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan itu. Kedua, mentaati perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dilaksanakan semaksimal kemampuan kita. Ketiga, menjauhi apa yang dia larang. Keempat, tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Kelima, mengimaninya. Beriman kepada Allah berarti harus beriman juga kepada Rasul. Keenam, mencintainya. Lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding cinta kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri adalah tanda kesempurnaan iman.
ke-7, mengagungkannya. Sudah semestinya beliau diagungkan karena kemuliaannya. Namun, pengagungan ini tidak boleh sampai mengkultuskannya. Yang ke-8, menolong dan membelanya. Ke-9, mencintai para pecintanya. Ke-10, menghidupkan sunnahnya, baik dalam ibadah umum maupun ibadah khusus yang diajarkan oleh beliau. Hendaknya dihidupkan dan dibudayakan agar hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-11, memperbanyak selawat kepadanya. Tanda cinta dan bangga kepada Rasulullah antara lain dibuktikan dengan memperbanyak selawat atas beliau. Bahkan, ketika kita mendengar nama beliau, kita disebutkan mestinya menyahutnya dengan bacaan selawat, yakni dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ke-12, mengikuti manhajnya. Ajaran beliau adalah bagian dari sistem Islam untuk mengatur segala aspek kehidupan. Mewarisi risalahnya adalah dengan menjaga, membela, dan memperjuangkan risalah beliau. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.